Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita jumpa di pagi hari ini dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kita ada di pagi hari ini karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami, menyertai dalam istirahat tidur kami. Dan kami boleh ada di pagi hari ini. Semua ini karena Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan menolong, Roh Kudus menolong agar kami mampu mengerti dan dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Firman Tuhan kita akan baca dalam Lukas 9 ayat 22 dan 23. Lukas 9 ayat 22 dan 23 berkata demikian. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan ayat-ayat yang sudah kita baca, di mana Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Yesus berbicara tentang dirinya, bahwa Yesus harus menanggung banyak penderitaan. Yesus ditolak oleh tua-tua imam kepala. Yesus ditolak oleh ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Bahkan Yesus dibunuh. Namun Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keberadaan Yesus di dalam dunia ini menghadapi banyak tantangan, menghadapi penolakan demi penolakan. Yesus bukan manusia biasa, saudara. Yesus memperkenalkan dirinya, siapa dia sebenarnya. Ada banyak hal yang Yesus sudah lakukan untuk memperkenalkan dirinya. Ada banyak mujizat yang Yesus lakukan. Ada banyak perkara-perkara yang besar Yesus lakukan untuk memperkenalkan diri kepada umatnya, memperkenalkan diri kepada manusia. Namun ketika Yesus ada dalam dunia ini, Yesus mengalami penolakan demi penolakan. Bahkan sampai sekarang, saudara sekalian, Yesus ditolak oleh banyak orang. Banyak orang yang kecewa dan menolak Yesus. Saudara sekalian, pada pagi hari ini bagi saudara yang mendengar firman Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya meyakini saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ada banyak penolakan, ada banyak yang tidak percaya. Tetapi bagi saudara yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, saya meyakini bahwa saudara sangat mengasihi Tuhan Yesus. Saudara sangat mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara mengakui
bahwa keberadaan Yesus ketika Yesus ada dalam dunia ini adalah rancangan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Saudara sekalian, sangat berbahaya kalau manusia menolak Tuhan. Ada banyak cara yang Allah sudah lakukan untuk menyatakan dirinya agar manusia percaya kepadanya. Firman Tuhan dalam Hosea pasal 4 ayat 6 berkata, Hosea pasal 4 ayat 6 berkata, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku akan menolak engkau menjadi imamku. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu." Saudara sekalian, kalau kita perhatikan ayat ini sangat mengerikan. Akan binasa karena tidak mengenal Allah. Allah akan menolak engkau, kata firman Tuhan. Bahkan Allah akan menolak anak-anakmu. Saudara sekalian, betapa pentingnya kehidupan manusia ada dalam dunia ini menyadari akan penciptanya. Betapa pentingnya bahkan suatu keharusan setiap insan manusia yang ada dalam dunia ini harus mengenal Allah. Mengenal Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Mengenal Allah yang telah menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Allah. Suatu kewajiban kita mengenal Allah. Tetapi saudara sekalian, ketika Allah ada dalam dunia ini, Allah berinisiatif mengambil caranya Allah sendiri, dalam cara Allah sendiri untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia. Dan Allah datang ke dalam dunia, tapi dunia tidak menerimanya. Saudara sekalian, dalam Injil Yohanes, dalam Yohanes 1 ayat 10 dan 11 berkata, Yohanes 1 ayat 10 dan 11, "Ia telah ada dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang menolak, tidak menerima. Bahkan sampai sekarang ada yang sudah percaya lalu kemudian tidak percaya lagi, meninggalkan Tuhan sebagai juru selamat. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Dan firman Allah berkata, Ia telah ada dalam dunia. Allah telah berada dalam dunia, dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Firman Allah berkata, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima Dia. Allah telah ada dalam dunia, di dalam Yesus Kristus, mengambil rupa seperti manusia, tetapi manusia menolaknya. Banyak yang menolaknya, tidak percaya. Meskipun demikian, Allah tetap menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Ketika Allah ada dalam dunia ini, Dia banyak menanggung penderitaannya, seperti ayat yang sudah kita baca. Banyak menanggung penderitaannya untuk menyelamatkan manusia. Penolakan suatu penderitaan, saudara. Tertolak suatu penderitaan. Apalagi membunuh dan menyalibkan Yesus. Tapi itulah saudara sekalian, adalah satu rancangan Allah. Allah harus menderita
Yesus harus menderita untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan saudara, untuk menyelamatkan kita semua. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui Aku." Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui Aku, tidak melalui Yesus. Mengapa demikian, saudara sekalian? Sebab Yesus adalah Bapa itu sendiri. Yesus adalah Allah itu sendiri. Dia telah datang ke dalam dunia. Dia menjadi manusia 100% untuk memperkenalkan diri kepada manusia. Dia mengadakan tanda-tanda mujizat, saudara. Meskipun Yesus ditolak, Yesus tetap melaksanakan rancangan. Yesus harus menuntaskan pekerjaannya di dalam dunia ini. Bahkan saudara sekalian, meskipun Yesus sudah dibunuh, disalib, dibunuh, dikubur, seperti kata Yesus, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga, dan itu sudah terjadi, saudara. Hari yang ketiga Yesus dibangkitkan. Kebangkitannya Yesus menunjukkan siapa Dia. Ketika Yesus dibangkit, menunjukkan keberadaan Yesus yang sebenarnya, saudara. Yesus memperkenalkan dirinya kepada manusia. Yesus memperkenalkan dirinya kepada saudara. Sebab itu mari saudara, sekali kita percaya kepada Yesus, kita percaya. Jangan tinggalkan Tuhan. Terus bertahan, terus bertahan, terus bertahan. Kalau Yesus bertahan dalam penderitaannya, Dia disalib, Dia dicambuk, Dia dibunuh. Yesus bertahan dalam penderitaannya. Kita pun harus bertahan. Selama kita dalam dunia ini, kita bertahan. Kita menghadapi banyak masalah dalam kita mengikut Tuhan. Kita harus bertahan, saudara. Saudara harus bertahan mengikut Tuhan. Karena penderitaan yang kita alami, saudara sekalian, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Apapun yang terjadi, saudara, mari kita tetap mengasihi Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap melayani Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 10 berkata, "Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, menguatkan, meneguhkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya." Saudara sekalian, tetap terus percaya kepada Tuhan, tetap terus mengasihi Tuhan, bertahan di dalam Tuhan, tetap ada di dalam Tuhan. Apapun yang saudara alami, apapun yang terjadi dengan saudara, mari kokohkan iman saudara, kuatkan iman saudara. Sebab barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, kata firman Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Matius pasal 24 ayat 13 berkata, Matius 24 ayat 13, "Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan." Mari saudara bertahan dalam iman, tetap percaya kepada Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dia telah datang ke dalam dunia, menderita bagi kita. Dia disalib karena dosa-dosa manusia, dosa-dosa saudara, dosa-dosa kita semua. Tetapi itu tetap bertahan di dalam iman kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah dengar firman Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Engkau yang mengokohkan mereka Tuhan, Engkau yang akan meneguhkan mereka ketika umat-Mu ada dalam kesusahan, ada dalam penderitaan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus bekerja terus dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi umat terus yang bertahan, mempertahankan iman kami kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin.